Dan 1, 2, 3. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel Wisnu Swastika. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo semeton, saat ini saya berada di Desa Sangeh di Badung. Kita ke salah satu tempat objek, yakni Pondok Jaka. Karena kenapa dibilang Pondok Jaka? Kalau saya melihat memang pohon-pohon jake atau aren ini banyak di sini ya. Jadi ini menurut keterangan pemilik memang dia memproduksi untuk tua ya. Jadi dijual, ada pengepulnya. Ini halaman parkir, kita masuk. Tempat untuk kopi. Kemudian memang Pondok Jaka ini ada warung makan, private, spot foto, outbound, camping, catering, coffee break, reuni ulang tahun dan lain-lain. Jadi cukup luas ya, dari depan sampai ke ujung di belakang sana. Jadi ciri khasnya memang pohon jaka atau aren. Kalau banyak memang memfungsikan pohon aren itu sebagai gula merah ataupun juga sebagai tua, kalau minuman khas Bali. Ya, kita masuk di area tengah. Jadi kita menuju ke tempat mana sini ada patung, kemudian ada orang outbound di daerah lapangan yang agak terbuka, kemudian pohon jaka banyak. Nah, ini menurut keterangan pemilik. Jadi ini adalah konsep rumah Bali yang dibangun. Jadi kita masuk, ini kita langsung ke tempat rumah ini. Jadi begini bentuk bangunan dulu ya, sudah dari dulu bangunan ini sudah ada. Jadi dilihat dari struktur bangunannya memang tempelan temboknya itu berasal dari tanah liat yang dibentuk. Di sisi sebelah barat ini ada namanya Balai Dauh. Di sini biasanya dipakai untuk Balai Dauh tempat tidur bisa, kemudian juga untuk kegiatan duduk atau minum semacam itu. Sementara di bagian utara ini ada tempat suci, jadi merajan di tempat persembahyangan ya, dalam satu pekarangan di rumah. Kemudian yang di sebelah sisi utara ini kita lihat memang struktur bangunannya ini sudah retak ya, karena ini bangunan lama katanya menurut pemiliknya. Jadi struktur tanah yang dicampur air kemudian dipol-pol ya sedemikian rupa. Jadi usianya cukup lama ya. Jadi kalau kita melihat ini, saya mereuni dengan masa lalu ya. Jadi bagaimana bangunan Balai Daje ini sebagai tempat tidur utama. Jadi ada balai untuk cengkrama, duduk, kemudian ada pintu untuk langsung kita masuk ke tempat tidur. Ada sepeda gayung ya, zaman dulu. Kemudian itu ada Balai Dangin. Nah, di sini biasanya tempat untuk melakukan upacara, biasanya untuk masangih, metatah, ada kematian, atau juga buat banten di sini. Ada busungnya, ada alat-alat. Nah, kemudian ini adalah dapur. Kita melihat ini lesung ya. Jadi numbuk padi jika mau memasak atau membuat sesuatu ya di batu ini ya. Jadi bumbu ya.
dengan lesungnya. Kita masuk ke dalam dapur. Jadi otentik sekali ya dapurnya. Jadi ketika masuk, memang suasana dapur itu seperti ini. Jadi di atas itu adalah kayu bakar, tempat kayu bakar. Kalau biasanya kita menyalakan api, kemudian memasak, itu asapnya itu pasti naik ke atas. Nah, biasanya kayu bakar yang masih basah itu nanti kering dengan sendirinya, terkena asap ya. Biasanya di atas ditaruh. Atau biasanya di atas itu ditaruh untuk makanan ya biasanya. Tempat makanan biasanya ditaruh untuk keamanan ya, biar tidak dimakan sama meong. Jadi pakai kayu bakar. Ini mengingatkan masa lalu. Pernah ya dapurnya begini ya. Jadi dengan pol-polan tanah liat, kemudian memasak dengan gerabah. Kemudian sebelah sini ini adalah tempat air, gentong, biasanya untuk persediaan air untuk memasak ataupun juga untuk mencuci ya. Sementara di atasnya juga bisa digantung dengan padi ya, untuk kesediaan pangan biasanya. Biasanya di tempat ini di sebagian timurnya ini masih kosong ya, biasanya ada tempat tidur atau biasanya untuk tempat duduk masak, biasanya dengan balai ya. Fungsinya banyak besar. Ini cukup tentu baik ya. Kalau dulu bangunan ini anti gempa ya, karena memang struktur bangunannya ya udah kadang-kadang sak 6 ya, sak 4. Jadi cukup aman, apalagi temboknya masih dengan pol-polan seperti itu. Paling risikonya gempanya ya jatuh paling temboknya. Tapi cukup aman. Ya, berwisata, nikmati suasana alam Bali. Sekali-sekali datanglah ke beberapa tempat yang memang masih memberikan warna ciri khas bangunan tradisional Bali yang beberapa masih diselamatkan atau dikelola atau dilestarikan kondisinya, walaupun memang zaman sudah berubah, tentu struktur bangunan juga ikut berubah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.